Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu, Bapa, karena Engkau adalah Bapa kami. Tuhan Allah yang adalah Bapa, bersama Putra dan Roh Kudus. Kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus yang Kau tanam dalam hati kami, sehingga kami dapat menyatu dengan Allah Tritunggal, karena Dia telah memberikan dirinya kepada kami. Berkatilah kami, hanya melalui Putramu Yesus kami sampai dapat kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, kalau kita melihat atau mendengar atau memperhatikan podcast-podcast yang tentang apologetik, ya, beberapa saudara kita umat Islam, misalnya contohnya yang menjadi Kristen atau menjadi Katolik karena hanya lewat Yesus kita sampai kepada Tuhan. Ya. Dan ini menggetarkan hati mereka. Tidak ada lain yang dapat sampai kepada Tuhan yang adalah Bapa, Allah yang adalah Bapa. Jadi ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Agama lain bisa sampai kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang adalah Bapa, dalam kesatuan dengan Putra, Sang Sabda, dan Roh Kudus. Ini yang membedakan Allah Tritunggal Maha Kudus itulah. Yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Ya, ketika Yesus Sang Sabda menjadi manusia dalam kesatuan dengan Bapa dan kesatuan dengan Roh Kudus. Ketika Yesus kembali kepada Bapa, maka Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra. Jadi yang sungguh-sungguh sangat membedakan dan diajarkan oleh Yesus adalah kesatuan Tritunggal Maha Kudus itulah. Maka dapat dalam konteks inilah kita menjadi mengerti bahwa dua hal yang harus kita pahami. Di dalam agama lain ada keselamatan dalam arti karena mereka sampai kepada Tuhan. Tuhan siapa? Yang tidak kita ketahui. Tetapi untuk sampai kepada Allah adalah Bapa, itu hanya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, hanya di dalam Yesus Kristus kita sampai dapat kepada Allah yang adalah Bapa. Ya. Jadi yang diwartakan Yesus itu adalah Bapa sebagai Bapaknya dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Ya. Maka Yesus mengatakan dalam hari ini, ketika Filipus mengatakan, tunjukkan kepada kami Bapa. Filipus, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kita mendalam. Lalu orang bertanya, di manakah, apakah ada agama lain? Ada keselamatan, ada. Hanya pengakuan mereka akan, pewahyuan mereka akan Bapa, tidak ada. Hanya mereka mengatakan kepada Tuhan saja, Tuhan. Tuhan yang siapa? Kamu Tuhannya yang mana? Seperti apa? Terangkan Tuhanmu. Mereka tidak bisa menerangkan karena mereka tidak berasal dari atas. Hanya Yesus yang berasal dari Bapa kepada kita dapat menerangkan pribadi Bapa itu dan Roh Kudus. Ya, jadi kita harus mengerti dan memahaminya dengan baik dalam konteks bahwa kita dapat sampai kepada Bapa hanya lewat Yesus. Dalam konteks ini Yesus Allah adalah Bapa di situ. Ya, itu yang harus kita pegang. Nah, tidak berarti di dalam agama lain tidak ada keselamatan. Ada keselamatan. Hanya mereka memiliki pemahaman yang kabur tentang Tuhan. Ya. Karena mereka tidak berasal dari sana. Tidak tahu siapa Allah yang sesungguhnya itu adalah Bapa. Dan itu pertama. Yang kedua, dalam penghayatan iman kita sebagai orang Kristen atau orang Katolik, kita harus Yesus, ya, dalam Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tetapi demi Kristus Tuhan pengantara kami selalu diungkap kepada Bapa. Maka dalam Ekaristi misalnya jelas sekali yang kita nyatakan itu Bapa kan Bapa. Kita berdoa kepada Bapa di surga lewat Yesus. Yang diterima persembahan oleh Bapa ya hanya lewat Yesus.
ngerti. Bahwa yang lain kemudian menggunakan kata mereka sendiri, Tuhan atau siapa dan seterusnya, itu tidak jelas. Siapa yang dimaksud Tuhan, siapa yang dimaksud. Nah, itulah perbedaan kita. Jadi sekali lagi keistimewaan dari hanya lewat aku, lewat Yesus sampai kepada Bapa, ya bukan hanya sampai kepada Allah, sampai kepada Allah yang adalah Bapa, gitu loh. Dalam konteks Tritunggal Maha Kudus. Maka mari saudaraku terkasih, dalam penghayatan iman kita, lama-kelamaan kita tidak hanya kepada Yesus, tapi kepada Bapa. Ya, kepada Bapa. Doa kita kepada Bapa. Nanti di situ penghayatan kita akan mengalami juga kepada Roh Kudus. Ya. Doa kita tidak hanya kepada Yesus, ya Yesusku, bukan hanya itu. Bapa. Ya. Ya. Nanti dalam penghayatan kita, Allah adalah Bapa, nah itu. Ya. Saya adalah anak. Ya, sebagaimana Bapa mencintai Yesus anaknya, demikian itu Bapa mencintai aku sebagai putranya juga. Berkat Roh Kudus. Jadi jalurnya itu, rutenya itu katakanlah, rutenya kepada Yesus, dibawa kepada Bapa, lalu Bapa nanti akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Wah, ini penghayatan iman yang semakin dalam, maka akhirnya pada konteks Tritunggal Maha Kudus. Itulah penghayatan iman kita. Semoga kita mengalami Allah adalah Bapa, ya, yang mengasihi kita dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Amin. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.